Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang foto-foto bus legendaris di Sumatera Barat di era 1935-1970-an yang dulu berjaya. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Bagi Anda yang memiliki kenangan perjalanan menggunakan bus, ternyata masih banyak yang tidak mengetahui kapan berdiri PO NPM. Oleh sebab itu redaksi mencoba mencari sekilas sejarah perusahaan otobus PT NPM yang berasal dari kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Bayangkan, PO bus ini lahir sebelum Indonesia merdeka. NPM menjadi simbol perlawanan atas penjajah, di mana PO NPM adalah salah satu PO tertua di Indonesia. NPM berdiri sejak tahun 1937. Sebelum Indonesia merdeka, berdirinya berbarengan dengan PO Sibual-Buali di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta. Sang pendiri Bahaudin Sutan Barbangso Nan Kuniang sebelum tahun 1937 menjalankan usaha bendi atau dokar kereta yang ditarik oleh kuda untuk mengangkut penumpang masyarakat Padang Panjang yang ingin berpergian. Ketika itu kota Padang Panjang merupakan sebuah kota yang sangat ramai karena di kota ini ada arena pacuan kuda yang sangat legendaris di zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1937 bersama dengan rekannya sesama pengusaha di Padang Panjang, mereka berkongsi mendirikan perusahaan otobus yang diberi nama NPM. NPM merupakan akronim atau singkatan Naikilah Perusahaan Minang, yang merupakan usaha angkutan bus umum yang didirikan pada tahun 1937 oleh Bapak Bahaudin Sutan Barbangso Nan Kuniang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada awalnya berkongsi dengan partner bisnisnya untuk membeli satu unit bus yang pertama. Namun, pada perkembangannya rekan bisnis pendiri NPM mengundurkan diri dan kepemilikan saham NPM menjadi 100% milik keluarga Bapak Bahaudin Sutan Barbangso Nan Kuniang. Walaupun Bahaudin Sutan Barbangso Nan Kuniang adalah pendiri sekaligus direksinya, beliau tidak memiliki saham di PT NPM. Pemegang saham NPM pada 1937 sampai 1976 adalah istri dan 9 anaknya dengan masing-masing saham sebanyak 10%. Trayek awal NPM adalah antar kota dalam Provinsi Padang Panjang, Sawah Lunto pulang pergi. Ketika itu Sawah Lunto merupakan sebuah kota tambang yang sangat ramai, banyak warga Padang Panjang yang hilir mudik di kedua kota tersebut, baik itu untuk bekerja maupun urusan pribadi lainnya. Pada kepemimpinan Bahaudin, generasi pertama PT NPM, perusahaan keluarga ini mulai dirintis dengan satu unit bus, dan pada perkembangannya sekitar tahun 1967 NPM pernah mencatat armada busnya mencapai 33 unit bus Chevrolet jenis Apache dan Type C50. Prinsip utama Bahaudin ketika mengelola NPM adalah tidak mau berutang dalam membangun usahanya. Baik itu untuk membeli bus, renovasi bus, perbaikan bus, ataupun suku cadang, semuanya harus dibayar tunai atau cashback. Baca juga, deretan kabupaten dan kota terbaik di Sumatera Barat peraih penghargaan PPD 2023, City of Randang is the best. Bahaudin memimpin NPM selama 39 tahun lamanya sampai beliau wafat pada 1976. Pada sekitar tahun 70-an perusahaan NPM mengalami kemunduran yang disebabkan oleh munculnya pesaing baru dengan armada yang terbaru, yaitu Mercedes-Benz. NPM terus mencoba bertahan dengan armada Chevrolet yang kebanyakan adalah tipe Apache NC50 yang sudah mulai tua dan ketinggalan zaman.
Perbedaan mencolok antara armada Chevrolet dan Mercedes-Benz adalah bahan bakarnya, yaitu Chevrolet masih menggunakan bensin dan Mercedes-Benz menggunakan solar. Dari sisi harga solar jauh lebih daripada bensin. Namun ketika itu Bapak Bahaudin mengakalinya dengan mengganti mesin bensin pada Chevrolet ke mesin diesel yang buatan Chevrolet. Juga Bapak Bahaudin yang berprinsip tidak mau menggunakan dana utang. Untuk mengembangkan usaha tentu akan semakin ketinggalan akibat perubahan ini. Akibatnya usaha ini terus mundur dan jumlah armada terus berkurang ketika Bapak Bahaudin meninggal dunia pada tahun 1976. Dan NPM tinggal memiliki 11 unit bus yang semuanya bermesin Chevrolet. Mengurangi setelah Bapak Bahaudin meninggal dunia, PT NPM kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua sepeninggal Bapak Bahaudin, pendiri NPM. Pada tahun 1976 keluarga mengadakan rapat dan dipilihlah Bapak Khairul Bahaudin sebagai direktur baru. Beliau merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara anak mendiang Bapak Bahaudin Sutarman Banso nan Kuniang. Setelah menjabat sebagai direktur, Khairul melihat persoalan mendasar yang perlu diprioritaskan untuk dicari solusinya oleh NPM, yaitu mengenai permajaan atau penggantian armada dari Chevrolet ke Mercedes-Benz. Langkah pertama yang dilakukan di tahun yang sama adalah menjual 9 bus Chevrolet dari 11 bus yang tersisa yang dinilai sudah tidak efisien lagi lantaran sudah terlihat tua dan jadul hasil dari penjual wulan bus tersebut. Ditambah lagi dengan modal dari pemegang saham, maka dipilihlah 2 unit bus Mercedes-Benz tipe 813. Kemudian di tahun itu juga sisa 2 unit Chevrolet juga dijual dan langsung dibuat untuk membeli 2 unit bus Mercedes 813 lagi. Jadi total ada 4 armada bus NPM di tahun 1976. Bus ini dibuat untuk melayani trayek Padang Panjang Sawah Lunto. Pada tahun berikutnya atau tahun 77 NPM kembali menambah armada busnya, namun kali ini bus Mercedes-Benz dibeli secara kredit sebanyak 3 unit dengan uang muka 40%, begitulah seterusnya. Tahun-tahun berikutnya NPM terus menambah armada Mercedes-Benz-nya. Selama periode awal kepemimpinan Bapak Khairul, dividen tidak dibagikan, keuntungan perusahaan selalu diinvestasikan kembali dengan membeli dan menambah armada bus. Singkat cerita, NPM di bawah pimpinan Khairul Bahaudin mengalami kemajuan pada tahun 1976 hingga tahun 1995 perusahaan mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hal itu bisa dilihat dari jumlah ada yang digunakan oleh NPM mencapai 101 unit bus. Pada tahun 1995 Bapak Khairul mengembangkan bisnis NPM dari bus antar kota dalam provinsi dengan membuka divisi antar kota antar provinsi sejak tahun 1982. Pada tahun 1982 NPM mulai merintis trayek atap pertama mereka di jurusan Padang Medan PP. Sejak tahun 1990 NPM membuka trayek akrab menuju beberapa kota di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Sekitar tahun 80-an sampai 95 merupakan masa keemasan angkutan bus NPM ini, begitu juga yang dirasakan oleh semua perusahaan AKDP maupun akrab di semua jalur lintas Sumatera. Pada era itu banyak sekali Po Aceh, Medan dan Sumatera Utara serta Padang meraihnya kejayaannya di lintas Sumatera, terkhusus trayek Jakarta-Medan atau Jakarta-Padang. Di tahun 1997 NPM mulai merasakan krisis keuangan atau krisis ekonomi di mana harga suku cadang bus Mercedes-Benz mengalami kenaikan hingga 300%. Pada awal tahun 1998 terjadi kenaikan biaya transportasi baik laut, darat, dan udara karena krisis moneter yang terjadi. Pada tahun 1998 bus NPM yang biasanya proporsi sebanyak 101 unit kini hanya tersisa 80 unit yang bisa dioperasikan. Sisanya digudangkan atau perpal karena tidak diperbaiki mengingat harga suku cadang yang sangat mahal. Sebagian dari bus yang perpal suku cadangnya mulai dicopot satu persatu. Untuk mengganti suku cadang bus yang sedang jalan, semakin hari pendapatan bus NPM semakin kecil dan armada yang dijalankan juga semakin sedikit. Pada tahun 2002 pemerintah menerapkan deregulasi dalam industri penerbangan. Kebijakan tersebut tambah memperparah keadaan pengusaha otobus. Karena strategi yang dilakukan oleh beberapa maskapai penerbangan dengan biaya yang sangat murah, efisiensi waktu menjadi daya tarik bagi masyarakat menggunakan jasa angkutan udara daripada angkutan darat.
Sebagai contoh pada musim libur tahun 2003 penumpang NPM Padang Jakarta sangat sepi. NPM tetap mencoba bertahan walaupun hanya berangkat 1 kali 1 hari dari terminal Bukit Surungan, itu pun okupansinya hanya 30-40% dari kapasitas kursi. Yang ada mungkin di trayek AKDP juga mengalami nasib yang suram sejak tahun 2002 hingga 2003. NPM juga mengurangi unit bus AKDP-nya, biasanya bus Padang Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi itu ada 160.000 sehari yang dilayani oleh 20 unit bus, berkurang menjadi 96.000 sehari dengan hanya dilayani oleh 12 bus. Pada tahun 2003 demikian juga di rute Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh, biasanya ada 90.000 sehari yang dilayani dengan 15 bus. NPM berkurang menjadi 66 ride. 11 unit bus pada tahun 2003. Penyebab NPM mengurangi rate dan jumlah armada AKDP-nya adalah perubahan sikap masyarakat dalam hal transportasi. Sejak awal tahun 2000-an masyarakat sudah mulai dengan mudah membeli coretan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu, banyak juga usaha rental mobil mulai bermunculan karena masyarakat yang membeli mobil pribadi seperti Kijang Kapsul dan Avanza. Banyak yang merasa terbantu cicilannya dengan kegiatan tersebut. Di sisi lain, trayek AKDP-nya NPM itu jaraknya tidaklah terlalu jauh, jadi gaya hidup baru. Masyarakat banyak yang menggunakan sepeda motor untuk jarak pendek. Mereka merasa jauh lebih irit biaya serta waktu dan lebih nyaman ketimbang harus naik bus besar yang harus berdesak-desakan. Jika keadaan penumpangnya penuh sejak tahun 2000-an, banyak bermunculan usaha travel yang menggunakan mobil pribadi yang penumpangnya diantar jemput. Transportasi travel resmi maupun klub ini bak jamur di musim hujan. Hampir di setiap kota ada, membuat pilihan masyarakat dalam hal transportasi jadi lebih banyak sehingga peluang besar menjadi lebih. Ia melihat situasi itu, banyak juga pengusaha baru yang menggunakan bus berukuran kecil sejenis Elf untuk jarak pendek AKDP. Maka tak ayal semakin hari semakin sulit bagi NPM mendapatkan penumpang di trayek AKDP tersebut. Di masa jayanya dulu bus NPM ada lewat setiap 5 menit sekali, namun pada tahun 2000-an ini menjadi semakin lama. Bahkan ngetem 1 jam pun karena penumpang belum setengahnya terisi. Hairul sebagai pemimpin tetap berusaha untuk mempertahankan perusahaan meskipun beberapa faktor yang sudah kami jelaskan sebelumnya merupakan penyebab kemunduran perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Kerel yaitu memperbaiki bus yang rusak dengan mekanik. Bahkan beberapa bus yang berusaha agar yang lainnya tetap bisa beroperasi. Selain itu, Bapak Horul juga menjual beberapa unit bus yang jalan untuk menutupi biaya operasional dan perbaikan bus lainnya. Namun, upaya yang dilakukan dengan biaya yang terbatas mengakibatkan perusahaan semakin mengalami kemunduran. Ketika Bapak Kerel meninggal dunia di tahun 2006, bus NPM yang tersisa hanya 40 unit yang masih beroperasi, selebihnya banyak yang digudangkan karena tidak diperbaiki atau sebagian suku cadangnya sudah dicopot. Sejak tahun 2019 seluruh bus yang dioperasikan oleh NPM semuanya sudah ber-AC. Bus ekonomi non-AC akhirnya dipensiunkan mengikuti kemauan dan selera masyarakat. Inilah deretan foto bus-bus legendaris di Sumatera Barat tahun 1935-1970-an yang dilansir dari berbagai sumber sebagai berikut. Sekian mungkin sedikit cerita tentang nostalgia bus-bus legendaris di Sumatera Barat di era 1935 sampai 1970-an. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman.
Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.